bermula terlepasnya orang yang beriman daripada yang demikian tadi di dalam sembahyang. Takuni ditanya kepada orang mukmin, takutlah engkau kepada Allah? Pasti takut. Mengharap lawan rahmat Allah, mengharap. Mengagungkan kepada Allah, mengagungkan. Nah, kenapa hal-hal itu hilang dalam sembahyang? Nah, terlepasnya takut, harap, segala macam tadi daripada orang beriman di dalam sembahyang, itu tidak ada sebab baginya kecuali karena tercerai-berainya pemikiran, terbagi-baginya geritik hati, dan hilangnya hati daripada munajat kepada Allah, dan lalainya dia daripada sembahyang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bayanud dawa an-nafi'i fi huduril qalbi. Ini keterangan obat yang bermanfaat untuk hadir hati. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa di dalam sembahyang itu hadir hati. Nah, ini jalannya, ini obatnya. I'lam annal mu'mina la budda ayyakuna mu'azziman lillahi azza wa jalla wa khaifan minhu wa rajiyan lahu wa mustahiyan min taqsirih. Ketahuilah bahwa orang yang beriman pasti orang beriman itu mengagungkan Allah. Orang yang beriman itu takut daripada Allah. Orang yang beriman itu pasti mengharapkan Allah. Dan orang yang beriman itu malu kepada Allah dari segala kekurangannya. Itulah Buddha, tidak boleh tidak artinya. Takuni tiap-tiap orang. Kita tanyakan kepada tiap-tiap orang beriman, takutanlah ikam melawan Allah. Pasti jawabannya takutan. Fala yanfaqu an hadhil ahwal ba'da imanihi. Tidaklah terlepas orang yang beriman dari ini keadaan-keadaan tadi ba'da imanihi, sesudah dia beriman. Nah, kalau dia sudah beriman kepada Allah, maka dia akan mengagungkan Allah, takut, mengharap, malu kepada Allah itu. Wa in kanat quwwatuha biqadri quwwati yaqinih, sekalipun adalah kuatnya itu keadaan-keadaan tadi tergantung dengan kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya tinggal kuat kadanya. Kalau mengagungkan Allah, pasti semuaan mengagungkan Allah. Takut, semuaan takut kepada Allah. Cuma sebesar apa takutnya, setinggi apa takutnya itu tergantung keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanfikakuhu anha bis-shalah la sababa lahu illa tafarruqul fikri wa taqsimul khatiri wa ghaibatul qalbi 'anil munajah wal ghaflatu 'anis shalah.
Bermula terlepasnya orang yang beriman daripada yang demikian tadi di dalam sembahyang. Nah, takuni ditanya kepada orang mukmin, takutlah engkau kepada Allah? Pasti takut. Mengharaplah lawan rahmat Allah, mengharap. Mengagungkan kepada Allah, mengagungkan. Nah, kenapa hal-hal itu hilang dalam sembahyang? Nah, terlepasnya takut, harap, segala macam tadi daripada orang beriman di dalam sembahyang, itu tidak ada sebab baginya kecuali karena tercerai-berainya pemikiran, terbagi-baginya geritik hati, dan hilangnya hati daripada munajat kepada Allah, dan lalainya dia daripada sembahyang itu. Itu aja sebabnya. Kenapa bisa kada ingat lawan Tuhan? Kenapa bisa kada takut lawan Allah? Kenapa bisa kada mengharapkan rahmat Allah? Itu sebabnya adalah karena banyak pikiran. Nah, kebanyakan pikiran, kebanyakan geritik hati. Nah, lupa bahwa sekarang sedang munajat kepada Allah, lupa sekarang dalam sembahyang. Jadi itu aja penyebabnya. Wala yulhi anis shalah, tidaklah melalaikan daripada sembahyang illal khawatirul waridah asyagilah, kecuali geritik-geritik datang yang mengganggu itu. Nah, buktinya kita Allahu Akbar, kita ingat bujur tuh takbiratul ihram tuh, karena kita fokus. Nah, fokus Allahu Akbar, kita sadar bujur kita sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah. Nah, waktu Allahu Akbar itu, nah bila sudah wajah atau wajhiyah, nah sudah kada tahu lagi tuh kemana pulangnya. Nah, karena kebanyakan pikiran kita, padahal awalnya sudah bujur. Nah, jadi kita kada bisa lepas sebenarnya daripada takut, daripada harap, kecuali karena banyaknya pikiran kita. Paddawa fi ihdharil qalbi, bermula obat menghadirkan hati di dalam sembahyang, huwa dab'u tilkal khawatir, yaitu menolak geritik-geritik tadi. Wala yadfa'u syai', dan wala yadfa'u syai'a, dan dia tidak bisa menolak sesuatu illa bidab'i sababi, kecuali menolak sebabnya. Fal ta'lam sababah, maka ketahuilah sebabnya itu apa. Nah, sebabnya hati kita hilang nih kenapa? Sebabnya hati kita ini kada bisa hadir kenapa? Bila kita tahu sebabnya, nah kita kawa mencegahnya itu. Wasababu mawaridil khawatir imma ayyakuna amran kharija aw amran batina. Bermula sebab datangnya geritik-geritik hati itu ada kalanya perkara yang dari luar, ada kalanya perkara yang dari dalam. Ammal khariju, adapun perkara dari luar yang mengganggu konsentrasi kita. Fama yaqra'u sam'a, maka yang mengetuk pendengaran. Aw yadhharu lil basar, atau yang nampak bagi mata pandangan. Fa inna dzalik, bahwa yang demikian itu qad yahtatipul hamma, terkadang itu mencuri perhatian. Nah, gangguan yang menyebabkan hati kita ini hilang, padahal Allahu Akbar tadi sudah bujur, nah, sudah sadar bujur tadi, lalu hilang hati kita. Nah, itu disebabkan bisa dari luar. Bisa dari luar. Apa yang dari luar itu? Sesuatu yang didengar telinga atau dilihat mata. Nah, itu bisa mencuri perhatian. Hatta yatba'ah, sehingga mengikutilah perhatian akannya yang datang lewat telinga atau mata tadi. Wa yansarifa bihi, terarahlah perhatian padanya. Summa tanjarra minhul fikratu, tertariklah daripadanya pikiran, ila gairihi, kepada selainnya. Wa yatasalsala, dan sambung menyambung.
wa yakunal ibsar, dan adalah melihat itu sababan sebab lil iftikar, bagi pikiran. Jadi asalnya baik sembahyang tadi, sudah bagus Allahu Akbarnya. Lalu mendengar ada bunyi apa tuh? Nah, timbul tuh bunyi apa itu? Jangan-jangan itu apa nang gugur? Nah, ini bersambung, pikir bersambung. Ya tasal-sal. Atau ada sembahyang misal melihat apa? Nah, baiknya ini ulahan mana? Berapa kali harganya? Nah, bersambung terus tuh pikiran. Ya tasal-sal. Nah, ini gangguan dari luar ngarannya. Waman qawiyat niyatuhu, orang yang kuat niatnya, wa alat himmatuhu, tinggi himmahnya, lam yulhihi majara ala hawasihi, tidaklah melalaikan akan dia yang berlaku atas panca inderanya. Kalau orang yang sudah kuat, sembahyang di mana kah? Di hadapan televisi kada tahu. Nah, sembahyang di mana kada tahu. Kalau sudah orang kuat itu kadang mengganggu sesuatu yang di luar itu daripada hatinya, daripada hadir hatinya dalam sembahyang itu. Walakin dhaif, nah orang yang lemah niat, lemah keinginannya, la buddha, pasti wa ayyatafarraqa bihi fikruh, tercerai-berai dengannya pikiran. Coba kan sembahyang di muka TV dan sembahyangnya. Ini TV berita umumnya. Allahu Akbar semuanya, jangan ngitip. Mau kada mau hati kita, nah karena kita lemah, niat kita lemah, iman kita lemah, himmah kita lemah. Jangankan TV, radio ya mengganggu, apalagi TV. Kalau bunyi lawan orang-orangnya kelihatan, nang bunyinya aja sudah mengganggu, apalagi orangnya ada, bunyinya ada. Walakin dhaif, orang yang lemah niat, lemah himmah, la buddha, pasti wa ayyatafarraqa bihi fikruh, bahwa tercerai-berai dengannya pikirannya itu. Nah, wa ilajuhu, bermula obatnya, qat'u hadhil asbab, memutus ini sebabnya diputus. Kenapa tadi Allahu Akbar bagus sudah, begitu mendengar ada bunyi-bunyian timbul pikiran ke situ, sebabnya ini berarti bunyi-bunyian. Nah, diputus sebabnya itu. Jadi kada dilarang, kada dimakruhkan bahwa sembahyang itu bertukup telinga demi menjaga agar tetap kehusuannya. Karena menjaga khusyuk itu lebih utama daripada membiarkan tangan macam ini. Ini tangan macam ini nah. Tapi mendengar lagu ada macam-macam kiri kanan. Nah, kada dimakruhkan kita bertukup telinga sembahyang itu supaya jangan mendengar lagi suara yang mengganggu konsentrasi kita itu. Nah, jadi lebih diutamakan itu walaupun ada sedikit merubah susunan gerak sembahyangnya. Itu amun pendengaran. Bi ayya gudda basarah, bahwa dia memejamkan matanya. Punya penglihatan yang mengganggu kita, nah pejamkan mata. Padahal sembahyang berpajam itu sesuatu yang kada disukai. Maksudnya mata tuh memandang ke arah tempat sujud, itu yang disunatkan. Berpajam tuh kada bagus sembahyang. Cuma karena ini membantu untuk menghadirkan hati, berpajam tuh menjadi sesuatu yang disuruh. Nah, karena khusyuk itu merupakan satu kedudukan yang penting di dalam sembahyang. Orang biasanya rela mengorbankan bagian tubuhnya asal ruhnya tetap ada. Itu kalau itu. Nah, bagian-bagian lain dari sembahyang itu macam laksana tangan, laksana batis, laksana telinga, laksana apa. Sedangkan khusyuk itu laksana rohnya sembahyang. Roh ini dijaga walaupun yang lain dikurbankan asal roh jangan keluar. Makanya orang yang bisa kena penyakit apakah itu nah ditatak di batisnya, diamputasi. Kenapa? Menjaga keselamatan jiwanya. Karena kalau dipotong kakinya ini menjaga penyakitnya naik ke atas bisa mati.
Nah, dipotong batisnya, biarnya berjalan timpang nggak ada apa-apa asal hidup. Nah, kayak itu juga sembahyang kita, walaupun mata bapak jam, talingnya bertutup, kada bagus lagi lihatannya, cuma hati hadir itu lebih dihargai Allah daripada sembahyangnya bagus tapi hatinya kada hadir itu. Nah, itu perbandingannya. Bi ayyagudda basarahu aw la yatruka baina yadayhi ma yashghalu hissah, atau dia tidak membiarkan di hadapannya sesuatu yang mengganggu panca inderanya. Wa yaqraba min haitin inda salatihi, dia mendekat daripada dinding ketika sembahyang, hatta la tattasi'a masafatu basari, sehingga tidak luas jarak pandang matanya. Ini 3 hasta disuruh antara kita lawan dinding itu sembahyang, supaya mata jangan jauh pandangannya, karena makin banyak nang dilihat, makin banyak nang mencuri perhatian ke dalam hati ini. Wa yahtariza, dan bahwa dia memelihara, menjaga minas salah, daripada sembahyang ala syawari, di jalan-jalan. Jangan sembahyang di kartat, sembahyang di parak dinding aja kita kada tentu lagi bisa hadir-hadir, apalagi sembahyang di kartat. Di pinggir jalan, kalau lawan motor, kalau sepeda motor. Wa yahtariza minas salah ala syawari wa fil mawadi'il mankusah al masnu'ah, pada tempat-tempat yang diukir, yang dibikin, tempat-tempat yang diukir, dilukis segala macam. Wa 'alal furusil masbugah, atas hamparan yang diwarnai macam-macam warna. Nah, jadi itu pengganggu kehadiran hati yang datangnya dari luar, dan ini kada terlalu sulit untuk mengobatinya. TV ampun kita mati ya TV-nya, nak sembahyang. Radio pun kita mati ya radionya. Sembahyang cari parak dinding supaya mata jangan jauh, cari tempat nang sunyi. Nah, itu sudah kalau kita mau usahai obat dari luar ini.